Oke guys, balik lagi di channel Bagaswira. Di video kali ini aku bakal review Sony DXCW810 karena ini unitnya udah sold dan si pembelinya dia minta coba review dulu di YouTube. Oke, jadi aku bakal sedikit review buat si unitnya sebelum nanti bakal aku kirim. Oke, bentar, ini agak berantakan jadi aku beresin dulu. Nah, oke, jadi langsung aja ya, ini buat unitnya. Buat spill hasil, karena ini cuma review, nanti aku taruh di akhir video. Jadi aku kumpulin beberapa foto dari Sony W810. Dan oke, kita bakal overview dulu buat si fisiknya. Oke, jadi aku bakal langsung nyalain aja. Nah, di sini buat kelengkapannya sendiri full set dapat sampai ke memorinya juga. Jadi dapat memori dengan brand Sony, ini masih bawaannya. Terus buat chargernya dia tipe yang USB. Jadi kelebihannya si Sony W810 ini dia bisa cas pakai power bank. Nanti bakal aku praktekin. Oke, jadi langsung aja. Nah, di atas ini ada tombol power sama tombol shutter. Jadi ini beda sama di Gcam lainnya ya. Biasanya kan kebanyakan di sini ada zoom in zoom out. Kayak ini nih. Ini buat zoom in zoom out. Nah, tapi di seri yang ini si Sony ini dia zoom in zoom outnya ada di sini, zoom in zoom out. Oke. Terus di sebelah depan sini dia ada tombol menu, tombol navigasi, record, sama tombol buat zoom in zoom out. Bagian bawah dia ada port atau 3/4 mm buat tripod. Sebelah kanan ada buat masang strap sama buat port USB ataupun port buat ngecas. Bagian bawah ada tempat buat baterai dan memori. Ini cara bukanya gampang banget, di slide ke kanan. Nah, cara nutupnya juga gampang, slide ke kiri. Seperti itu. Oke, jadi langsung aku nyalain aja. Oke, aku bakal turunin dulu si kecerahan layarnya. Jadi biar pencahayaannya enak. Oke, lanjut. Nah, jadi buat si navigasi ini dia berfungsi kalau kita di mode P. Mode P. Jadi sebelah kiri ini ada icon timer, sebelah kanan ada icon flash, sebelah bawah ada icon hapus, sebelah atas ada icon media atau galeri. Jadi sebelah kiri buat timer, sebelah kanan buat flash, bawah buat hapus, tapi kita bakal jepret dulu. Nah, jadi kita bakal preview si foto atau videonya pakai tombol yang atas ini. Nah, ini buat hapus yang bawah. Beres. Oke. Selanjutnya di sini ada zoom in sama zoom out. Jadi zoom in itu ada tulisannya biasanya T atau tele. Zoom out tulisannya W atau wide. Di sini juga sama. T itu tele, W itu wide. Oke. Kita bakal coba. Ini zoom 6 kali. Zoom 1 kali. Terus selanjutnya cara masang atau ngasih grid di layarnya. Kayaknya dulu ada yang nanya gimana sih cara nampilin gridnya di layar. Di sini kita pencet menu, terus pilih yang gambar cover ini atau setup. Lalu pas udah sampai sini kita tinggal cari yang namanya grid line. Nah, kita tinggal on-kan aja. Nanti dia bakal muncul rule of third-nya. Nih, garis ini. Jadi ini memudahkan kita buat ngeframing objek.
contoh. Nah, jadi kita tinggal posisikan aja si objeknya di perpotongan garis yang ada di layar. Yaitu aku dulu belajarnya gitu sih simpelnya. Misal gini. Bentar. Nah, misal gini. Nah, ya seperti itulah. Jadi fungsinya banyak, tapi di sini cuma ada rule of third-nya. Lanjut, cara ubah bahasa. Jadi banyak banget yang nanya cara setting bahasanya di Sony W810. Jadi kita bakal praktekin. Di sini di setting kita masuk ke yang gambar kunci sama palu. Terus kita pilih yang language setting. Kita pilih bahasa, misal kita mau ubah pakai bahasa Jepang ya. Korea aja deh, Korea. Nah, nanti dia bakal berubah pakai bahasa Korea. Nah, seperti itu. Tetap kalau misal diubah bahasanya, nanti buat pengaturan bahasa tetap tulisannya language setting. Bahasa Arab tetap. Jadi kita bakal tahu kalau ini buat nyeting bahasanya. Oke, kita balikin lagi ke bahasa Inggris. Oke, terus buat format memori, kita pilih ke yang gambar memori, kita pilih format, nanti bakal hapus semua foto-foto yang udah kita jepret. Terus di sini ada pengaturan tanggal dan oke. Buat settingannya segitu aja, sedikit. Nah, buat teman-teman yang pengen misal, Min, gimana sih caranya biar di fotonya ada tanggalnya? Oke, kita bakal coba. Nah, ini kan nggak ada tanggalnya ya. Cara setting biar ada tanggalnya gampang banget. Kita ke menu, ke setting lagi. Nah, di sini kita pencet ke bawah. Di sini ada write date, ya gimana lah bacanya kayak gitu. Kita tinggal nyalain aja. Nah, nanti foto yang kita jepret pasti ada watermark tanggalnya. Nah, oke kan? Jadi seperti itu. Terus cara record video kita tinggal pencet tombol record ini aja. Jadi cara start record sama stopnya sama, satu tombol ini. Kita bakal coba. Nah, nanti ketika dia ngerekam dia bakal ada detikannya kayak gini. Pencet lagi buat stop. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah udah sih itu yang menurut aku banyak ditanyain. Terus ini volume bisa kita matiin, jadi si kameranya nanti bakal silent. Nah, si beepnya off, si suara shutternya juga off. Ini bakal aku coba cek. Dia full silent. Oke, selanjutnya adalah ngecas ya. Jadi cara casnya pakai powerbank juga gampang. Di sini kan dia ada portnya. Sebenarnya casannya tuh dia ke ada kotakannya kayak gini nih. Nah, tapi dia bisa juga kalau misal kita nggak pakai itu, kita bisa pakai powerbank. Jadi tinggal kita colok aja ke sini. Nah, nanti dia bakal ada lampu indikator oranye menandakan dia itu ngecas. Dan ketika dia penuh, dia bakal cut off sendiri. Jadi sesimpel itu. Dan oke, ini aku suka fitur ini. Udah kayak kamera zaman sekarang ya. Kamera ini bahkan kayaknya nggak bisa cas di body. Nah,
selanjutnya cara mindahin fotonya ke handphone. Ini banyak banget ditanyain, aku bakal praktekin langsung pakai kamera ini. Jadi karena ini tidak punya wifi atau bluetooth atau apapun yang bisa ngirim ke HP secara langsung, kita pasti mengeluarkan memorinya. Nih, kecuali kalian punya memori yang udah ada wifi-nya kayak gini. Nah, kalau misal kalian punya memori yang udah ada wifi-nya kayak gini, kalian nggak perlu ngelepas dari si kameranya. Kalian bisa konekin memorinya ke HP kalian langsung. Ini memori yang udah ada wifi-nya ya. Oke, balik lagi, aku bakal pindahin pakai memori ini. Oke, pertama siapin dulu handphonenya. Terus kalian mau pakai laptop juga boleh. Terus OTG-nya. Ini aku pakai yang Type C karena HP aku Type C. Terus tinggal colok aja. Balik nih. Nah, colok. Terus kita sambungin ke handphone kita. Kayak gini. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk ke file. Terus di dalam sini nanti dia bakal ada folder yang namanya no name atau untitled atau apapun itu yang menandakan itu memori kita. Terus kita buka aja foldernya. Nah, lalu kita tinggal pilih si foto-foto yang bakal kita pindahin. Aku contohin ini. Nah, tinggal kita simpen aja ke galeri, save image gitu. Jadi gampang banget ya. Kita tinggal lepas memorinya, colok pakai OTG, terus sambungin ke HP. Oh ya, HP-nya juga harus support OTG. Nah, oke, jadi segitu dulu review kali ini ya. Semoga cukup membantu buat si pembelinya. Aku lupa siapa, ya Shopee. Dan oke, jadi gitu aja. Dan ini adalah hasil foto dari Sony W810.